Oke, kembali lagi. Kita melanjutkan materi. Minggu lalu kita belajar mencari topik-topik berita dan ada beberapa latihan yang saya berikan. Sekarang Bapak akan melanjutkan kembali materi, ada di halaman 8 ya. Itu menyimpulkan isi berita. Terus minggu depan kita akan berlatih memberi tanggapan. Sekarang menyimpulkan dulu. Nah, ini yang paling penting dalam berita itu pasti ada unsur adik simba atau 5W1H. Kita cari ini dulu seperti minggu lalu, baru kita bisa menyimpulkan. Jadi benang merahnya di sini. Kita mendengarkan berita, mencatat pokok-pokoknya, baru bisa menyimpulkan. Kesimpulannya bisa berupa lisan atau tulisan. Tapi hari ini kita belajar menyimpulkan dalam berupa tulisan. Nah, kalian kemarin sudah belajar mencari topik ini ya, topik sumber tanggal isi pokok. Sebenarnya ini juga satu cara untuk mencari topik ini apa yang dibahas. Sumber ini bisa who, jadi dari sumber mana, siapa yang mengeluarkan berita apa tidak. Ini bisa when, tanggal ini, isi pokoknya isinya bisa macam-macam, bisa di mana, where atau how, bagaimana ceritanya. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam satu bab ini ya. Oke, dari berita-berita yang kalian baca pasti semua ada unsur-unsurnya. Ada apa yang dibahas, siapa yang dibahas, di mana lokasinya, kapan berita itu terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana, baru nanti merujuk pada sebuah kesimpulan. Nah, oke. Saya kasih contoh saja. Ini ada ini sebenarnya penugasan saja, kegiatan halaman 8 dan 9 sampai ke halaman 10 ya gitu. Nah, oke, saya langsung aja masuk. Kalian bisa buka di situsnya ini, brandly.co.id. tugas ini ada juga di sini. Bisa nanti linknya saya bagikan juga bisa. Nah, saya ambil dari sini karena ya ini cukup mudah dipahami ya. Oke, ini contoh, ada berita judulnya kebakaran melanda ibu kota. Ini judulnya. Sekarang kita cari satu-satu sebelum menyimpulkan. Kita cari, kita masih ingat 5W dan 1H ya. Ini diabaikan dulu yang ini ya, bisa besar aja, terlalu besar. Oke, kita simpulkan, kita cari dulu unsur-unsurnya. What ya, apa yang terjadi, ada kebakaran di ibu kota Belanda ya. Jadi tidak, ini what ya. Lalu terjadi di pemukiman padat penduduk di daerah Tambora. Ini lokasinya di daerah Tambora. Berarti where ya. Oke, Truman mengatakan saat peristiwa terjadi semua warga melaksanakan. Nah, ini why ya, seperti itu ya. Tapi dengan cepat. Nah, ini why, mengapa bisa terjadi. Ini lebih tepat how ya, bagaimana terjadinya pada saat orang-orang sholat tarawih ya, dengan cepat menyambar. Nah, apa yang menyebabkan terjadi kebakaran, ini penyebabnya, why, mengapa terjadi kebakaran, karena ada hubungan arus pendek. Jadi ada masalah kelistrikan dari rumah
rumah apa ini, rumah penduduk ya, ini Y ya. Lalu pada saat minggu ini artinya 28/7 ini 28 Juli ya, ini when ya. Kapan terjadi, ini what tadi. Biasanya what apa ini berkaitan dengan judul. Ambil contoh, kalau ceritanya tentang kebakaran, pasti apa yang dibahas ya kebakaran. Nah, mungkin kebakaran yang dibahas orang mancing gitu, nggak nyambung. Begitu. Itu warga Padma 51H. Siapa yang mengalami kira-kira? Yang mengalami adalah masyarakat di sekitar daerah Tambora ya. Salah satunya ketua RW ini ya. Dan semua warga yang ada di situ. Kebakarannya kan terjadi di daerah Tambora ini. Berarti yang mengalami adalah semua warga yang ada di situ ya. Ini saya kasih ya. Jadi ini unsur-unsurnya, apa yang dibahas, di mana, kapan, bagaimana peristiwa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, lalu siapa, gitu ya. Oke. Maaf terpotong ya. Oke, tadi sudah ketemu. Lalu sekarang yang sudah ketemu ini kita jadikan potongan-potongan kalimat ini menjadi kesimpulan, jadi sebuah paragraf. Oke, ini saya garisi satu-satu. Ini contohnya mencarinya ya. Kebakaran terjadi di daerah Tambora, Jakarta Barat pada hari Minggu. Ini kan sudah masuk unsurnya ya, when. Ada kebakaran juga. Ini what-nya masuk, sudah terduga disebabkan adanya hubungan arus pendek. Ini why tadi ya, kita masukkan ke sini. Lalu how, bagaimana terjadinya? Ini pada saat sholat tarawih. Tidak runtut tidak apa-apa, dari why dulu juga boleh, dari who dulu boleh. Nah, lalu salah satu rumah warga Tambora ini termasuk who-nya ya. Jadi potongan-potongan tadi kalau kita susun, dia akan menjadi kesimpulan dari berita ini ya. Di buku ini juga ada. Nah, contohnya ya, ini saya kecilkan dulu, ada di halaman ini, kita ke atas. Nah, ini truk sembako di halaman 2 ya. Apa yang dibahas di sini? Ini saya copy dulu. Ini sudah paham ya, kebaca paham. Oke, saya copy. Ini beritanya, ketika disimpulkan dia akan menjadi lebih pendek. Kesimpulannya apa? Ada di halaman ini. Ada di halaman 8. Oke. Nah, ini cuman ini kesimpulannya kurang lengkap ya, harusnya dilengkapi lagi seperti itu. Nah, jadi kesimpulan ini tidak banyak ya. Misalkan ini dari ini kalau ini anggap saja 10 kalimat, kita simpulkan dia akan menjadi cukup 1 kalimat ya, begitu ya. Oke, itu cara-cara menyimpulkan isi berita. Jadi gampang sih, yang penting cari dulu unsur-unsurnya, 5W1H-nya. Yang pertama baca dulu beritanya, dicari unsurnya, baru ketemu kesimpulannya, seperti itu. Dan sekali lagi, kesimpulan itu
Kalau satu paragraf ya jadi satu kalimat. Kalau kesimpulannya ada 5 paragraf, ya, 5 paragraf, ini satu segini aja, ini agak jelek ya. Kita simpulkan jadi berapa paragraf? Cukup satu paragraf, itu namanya kesimpulan, nggak usah banyak-banyak. Oke gitu ya. Nah, cara menyimpulkannya seperti itu ya. Saya pikir itu dulu, sementara belum ada tugas. Mungkin minggu depan baru saya beri tugas, kita menyimpulkan ya, kita latihan. Sekarang itu saja dulu. Kalian boleh belajar atau boleh menyimak lagi dari link yang saya beri, contohnya seperti apa. Bisa dibuktikan juga. Kalau kurang paham bisa bertanya pada saya melalui WhatsApp. Sampai ketemu minggu depan, dan sampai jumpa lagi.